dia langsung grab Oh my God. Jadi sama-sama shock gitu kami berdua, tapi si cowok insting kita lah bagaimana, karena instingnya mama-mama itu luar biasa, kalah Iya. FBI Bu. Benar, kalah CIA. Banyak. Yes. Jadi kalau bisa dilakukan seperti aku Wak. Iya Wak. Kayak gitulah. Selamat sore, selamat pagi, siang, dan malam bagi yang nonton. Iya. Iyalah ya. Bebas waktunya bebas. Bebas waktunya. Aduh, senang sekali nih kita kembali lagi dalam Mama bercakap. Nah, kita udah di episode kesekian ya, walaupun udah lupa ya kan. Jadi Bercakap aja pula. bercakap aja kita kerjanya. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu bagi yang mungkin viewers kita belum pada tahu kita. Nama saya Gladys Simanjuntak. Saya Vika Rahma. Nah, kali ini pembicaraan kita apa, Fik? Tadi aku lagi lihat berita nih, parah kali apa? beritanya. Apa yang menarik di pemberitaan kita? Jadi beritanya itu tentang 3 orang anak perempuan di Sulawesi Selatan yang Ya. diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Dengar nggak sih berita itu? Sempet memang ini sih, cuman aku belum baca beritanya secara menyeluruh. Cuman Itu gila, sedih banget. Sedih. cuman itu sama bapak kandungnya sendiri. Bapak kandungnya sendiri, tapi yang sialnya nih, mamanya itu memperjuangkan keadilan untuk anak-anaknya ini, tapi kasusnya dihentikan sama polisi dengan alasan gangguan kejiwaan mamanya. Loh. Padahal Bapaknya kali yang gangguan kejiwaan ya. kok nggak fair gitu sih sama mama-mama? Aduh, Iya. langsung nih yang namanya Pak darah Pol, darah mama-mama kita membara, tau gak sih? Iya, itu gila Itu banget. anak-anaknya berarti perempuan semua. Anaknya perempuan semua dan semua usianya di bawah 10 tahun. Gila nggak? Menurut kau lah Kak, apa nggak mau kena tampar itu? Hah? Aku ingin memaki ya, cuman Aku nggak mau boleh. bawa balok pun. Nggak mungkin pula. Cuman kita melihat ini cobalah dari sudut pandang mama-mama ya. Iya, aduh. Kita kan banyak sekali yang namanya berita soal pelecehan nih. Gimana sih kita sebagai mama zaman sekarang nih, kita mama zaman sekarang yang menanggapi berita-berita gila banget kayak gitu. Karena itu kan Kalau kita aku emosi langsung baca. Iya, emosi banget. Kau bilang gitu aja aku emosi dan dia nggak dapat keadilan. Gitu. Iya. Jadi malah justru itu kan ditayangkan di salah satu media tuh di sana. Nah, media ternyata lokal. ya. Dan ternyata malah justru dibilang oleh pihak yang aparat ini bahwa itu hoax. Hoax. Aneh kan? Nah, itu udah ada bukti kayak rumah sakit gak? Ada Visum visum, ada anaknya itu sudah diperiksa tapi katanya nggak ada apa-apa. Sedangkan anaknya itu sampai mengaku alat kelaminnya itu kesakitan, terus ada yang nggak bisa buang air besar karena ya belakangnya itu terluka gitu. Okay. Emang gimana caranya itu bisa nggak ada apa-apa coba? Logikanya itu nggak masuk banget lah. Dan Udah. itu tiga-tiganya Jadi korban. Gila ya kalau aku mama-mamanya ya. Siap-siap lah kau, ku cacah. Nah, kita sudut pandang mama-mama yang berusaha melihat pertama kita ingin mama tersebut dapat keadilan. Yes. Itu dari kita ya. Yes. Keadilan. Wajib. Polisi harus segera bertindak karena bayangkan kalau itu terjadi sama boru kalian. Ya. Gitu aja sih. Aku sempat berpikir gimana kalau boru kalian yang digituin. Boru itu anak perempuan ya. Boru itu bahasa Batak. Mana itu artinya anak perempuan. Karena gini, Wak. Anakku 2 boru gitu ya. Aku juga 2 boru. Kita punya 2 boru. Kita benar-benar empati, simpati semuanya lah terhadap mama dari korban ini ya. Karena menurut aku jadi refleksi nih sama diriku sendiri kalau misalkan anakku kena kayak gitu. Nah, berarti sebelumnya gini nih. Sebelumnya bagaimana kita mengedukasi anak-anak dulu? Iya, jadi kalau dari yang berita yang aku baca itu ya, si anaknya ini awalnya tuh sempet ngeles mungkin ya. Waktu ditanya mamanya, waktu dimandiin mamanya itu terus dia bilang enggak mak, ini jatuh lebam-lebam kan badannya. Lebam-lebam? Iya, ada lebam.
di badannya. Terus anaknya tuh bilang, oh ini jatuh waktu main kejar-kejaran. Dan akhirnya ada perubahan perilaku dari ketiga anaknya ini. Haha. Mamanya mulai sadar, tapi Mulai sadar. karena ketika ditanya nggak ada apa-apa, dan itu selalu terjadi mungkin setelah pulang dari jemputan bapaknya. Dari jemput. Jadi bapaknya ini cukup rajin menjemput anaknya, kan dari mereka sudah sekolah. bercerai kan. Oh, mereka divorce. That's why itu Yes. tadi pertanyaanku kok. Oke, berarti divorce. Jadi hak asuhnya bersama. Oke. Nah, bapaknya tuh sering jemput anak-anaknya, dan belakangan itu malah anak-anaknya berubah perilaku, mulai dari sensitif sekali, tidak mau makan, terus muntah sampai pusing, dan Muntah? akhirnya sampai satu malam tuh mamanya dengar anak yang paling kecil itu jerit-jerit kakaknya kesakitan di bagian kelaminnya. Nah, barulah di situ ditanya, kenapa? Coba cerita sama mama, kenapa gitu? Kamu cerita ada apa? Berarti Saya insting nggak tahu. seorang ibu ya? Yes. Terus anaknya akhirnya bilang bahwa bapak menganukan anuku katanya. Jadi langsung dibilang memang siapa pelakunya. Iya. Oke. Dan yang begitu si anak yang pertama ini, anak sulung ini ngomong, Yang kedua anaknya langsung nyaut. Aku juga. Oh. Gitu. Dan akhirnya diperiksa sampai celana dalamnya dan segala macamnya Dicek. itu ada bercak darah dan cairan lain. Dan itu masih dibilang hoax, come on, yang benar aja. Aduh. Jadi, Kita prihatin banget sih dan kita mengutuk banget ya. iya. Kita benar-benar mengutuk perbuatan laki-laki, apalagi ayahnya sendiri. Aku nggak ngerti itu kok bisa jiwanya, kok bisa sih gitu. Nah, aku di sini sudut pandangku, kita biar langsung ke konten mama-mama bercakap, gimana sudut pandang kita sebagai seorang mama melihat kondisi yang sekarang ini lagi viral lah ya. Lagi viral. Ya, lagi naik daun karena mama ini kayaknya butuh Support. mencari support dan juga mencari Yes. keadilan dari Iya. berbagai berbagai institusi kayaknya ya. Iya. Oke. Jadi kita sebagai mama-mama ya kan, kita berkawan. Jadi namanya Iya Mak dong. Lydia di sana. Mak Lydia. Iya, Mak Lydia nama samaran. Oke, nama sama sebut saya namanya Lydia. Nah. Oke. Dan Mak Lydia semangat. tetap harus semangat Ya, Mak Lydia. perjuangkan keadilan untuk anak-anakmu. Ya. Dan kita coba berempati bahwa gimana kalau itu anak kita, Yes. boru kita. Pertama yang aku benar-benar concern adalah pendidikan seks lah buat Iya. boru-boru kita. Tapi kalau dulu katanya tabu pendidikan seks. Dulu tabu. Mama kita, aku secara pernah jelas diajarin. aku tidak pernah diajarin sexual education sama orang tuaku. Dirimu juga enggak? Enggak pernah. Kita belajar dari jalanan, Iya, otodidak gitu. otodidak, dari lapangan, dari TV, dan nggak tahu deh sebenarnya seharusnya kita memulainya umur berapa, aku nggak tahu. Tapi even di sekolah juga nggak ada pelajaran Iya, itu. karena kan tabu kan. Iya. Kalau di luar negeri emang ada gitu. Dari kecil. Nah, makanya aku nggak tahu sebenarnya normalnya. Kita akan search juga dari Google, dari internet, dan dari penelitian universitas yang benar-benar punya nama. Sebenarnya sex education itu kita harus mulai dari usia berapa? Tapi Gitu. katanya tuh aku pernah baca ya, itu sejak usia dini. Dininya sedini apa gitu? Ya mungkin saat dia mulai bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Nah mungkin gitu ya. Kalau Berarti aku 3 tahun, diterapkan. 4 tahun bisa. Iya. Dengan tipikal atau metode komunikasi yang mungkin berbeda-beda ya. Kalau udah sama remaja berarti beda lagi caranya Iya. gitu. Oke. Jadi kalau anakku sih ya, anakku kan paling besar itu 6 tahun. Nah aku selalu bilang sama dia, kakak tidak ada yang boleh menyentuh yang ini Area-area selain vital. selain mama, papa, uah gitu, yang perempuan-perempuan. Even abangnya yang laki-laki nggak Juga boleh nggak boleh. ngeliat itu. Nah, masalahnya ini kan dilakukan oleh yang kita sangat-sangat bikin shock adalah ayahnya sendiri. Kalau itu memang udah nggak ada kali otaknya kak. Yes. Itulah Kalau itu memang udah pakai pidana. balok itu. Betul. Walaupun anak umur 3 tahun, 4 tahun kita kasih tahu kayak gitu, paling mungkin metodenya adalah oke, kalau kita kasih tahu yang boleh megang ini. Iya. Rupanya oknumnya bapaknya. Ya itu juga. Berarti yang selanjutnya kita harus kasih tahu adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan rasa ketidaknyamanan mereka ketika mereka mendapat perlakuan seksual, disorientasi seksual. ya. Nah, itu sih penting banget karena Penting, apa? penting. Tadi ada indikasi anak-anak menutupi, Ya. ya kan? Mungkin ada ketakutan karena itu papanya. Itu papanya atau malu juga.
Kira-kira menurutmu gimana? Kalau menurut aku sih lebih pada takut. Takut ya? Iya, karena kan mereka masih usia di bawah 10 tahun. Iya, dan karena mungkin mereka juga belum ngerti what happened sih, apa sih gitu untuk mencerna kejadian itu kan sebenarnya bingung gitu. Kasus yang Sulawesi Selatan sih kalau menurut aku karena takut ya, karena itu bapaknya. Ya betul. Lalu kalau yang lain sih mungkin karena malu. Rata-rata malu ya. Karena merasa bahwa seks itu dari awal sudah dikatakan bahwa itu pantang untuk diomongin, tabu untuk dibicarakan, dan akhirnya anak-anak itu menutup diri. Iya, nah itu Gitu. efek samping. Seolah-olah itu adalah kesalahan mereka, padahal kan belum tentu. Aduh, itu bener banget. Seolah-olah jadi kesalahan dia. Bagaimana orang laki-laki memperlakukan kita dengan enggak banget, tapi kita bisa, memang perempuan tuh bisa tiba-tiba berpikir ini kayaknya kesalahan aku deh, gitu. Makanya banyak banget korban yang belum nikah aja, banyak yang masih pacaran udah banyak yang dipukulin atau diiniin. Itu mereka merasa rendah diri bahwa yang salah aku gitu. Iya. Nah itu Padahal sebenarnya itu nggak benar. Itu Nggak basicnya benar. dari rumah dulu. Ya. Edukasi seksualnya itu juga harus diperkuat. Bahwa jangan sampai ketika orang memperlakukan kita dengan salah, itu bukan kesalahan kalian. Bukan karena belum tentu. Nah, anak-anak apalagi sama bapaknya ya, memang itu dilema. Ya. Pasti dilema karena dia selalu menganggap bapaknya adalah ya namanya Pelindungnya. pelindungnya tiba-tiba. Bagi anak perempuan, bapak itu kan cinta pertama. Exactly. Iya, terus sekarang ternyata cinta pertamanya itu memperkosa dia. Halo, bapak. Nah, itu tuh entahlah ya. Aku nggak ngerti deh, kadang kalau denger kayak gini ya, banyak loh terjadi di Indonesia. Ini adalah kasus kesekian ribu kalinya ya, karena kalau kita lihat di media-media mainstream juga banyak berita kakek-kakek menyetubuhi cucunya. Itu di mana otaknya sih? Aduh, aku nggak ngerti ya, itu kalian tuh nggak bisa memanage Nafsu. nafsu. Kebanyakan nonton bokep mungkin. Tapi udah kakek-kakek loh. Ya tetap aja, karena katanya kan kalau laki-laki itu sampai mati nggak akan habis. Iya juga. Dan selalu yang jadi objek seksualnya adalah wanita, anak-anak perempuan. Iya. Kekuatan seorang mama itu bener-bener basicnya ketika kalian punya anak-anak, di situ sebenarnya kalian punya power untuk didik, edukasi, kasih informasi, Betul. dan jangan merasa bahwa dulu mamaku bilang tabu, sekarang aku juga tabu. Di momen kali ini guys, di momen mama-mama bercakap, kita mau kasih tahu kalian bahwa patahkan yang namanya tabu. Selama kalian berpikir ini adalah edukasi penting buat boru kalian, anak perempuan kalian, dan juga anak laki-laki kalian. Iya, anak laki-laki juga harus menghargai. Justru itu. Kenapa cuman perempuan doang yang diedukasi untuk memprotek bajunya jangan kelihatan ini, kelihatan itu, tapi nggak diedukasi yang laki-lakinya. Iya, betul. Itu rame itu kemarin tuh, selalu kasusnya di Hari Perempuan Internasional pasti ada kasus yang seperti itu, karena itu global ya. Itu nggak hanya tanggung Artinya jawab. kalau seksi terus diperkosa, iyalah dia pakai pakaian seksi. Ya nggak juga kali. Nggak juga kan. Diatur lah isi kepalanya, bos. Ya kan? Aku paling suka kalau dia udah ngomong kayak gini, kayaknya mantap kali. Gerem kali ya aku mendengar berita itu tuh. Aduh, Luar biasa ya. Kok bisa iya. sampai segitunya bejatnya. Jadi otomatis kita sebagai ibu harus membekali apa lagi nih selain sex education untuk para boru kita ya kan. Itu kalau sex education itu kan dari awal tuh ya. Dari awal, dan itu nggak berhenti di satu umur tertentu loh, mama. Enggak. Itu akan terus loh. continue. Bahkan sampai boru kalian udah nikah pun, kalian udah jadi opung-opung ya kan. Iya. Tetap, karena apa? Itu sebenarnya suatu ilmu yang berevolusi juga. Iya. Maksudnya selalu ya berubah-berubah. Iya. Karena apa sih yang bisa bikin berubah? Karena yang jadi pelaku atau subjeknya manusia. Manusia itu selalu berubah dan Dinamis. harus tetap dipelajari, dibikin teori, diteliti. Iya. Jadi setelah sex education kita jalan terus, what next? What nextnya kalau aku sih ya, aku memang punya program sendiri setelah aku mengetahui aku punya anak perempuan. Dua lagi ya? Dua. Jadi itu aku udah berencana menempatkan mereka untuk les-les taekwondo, pencak silat. Penting banget itu Mak rupanya. Bagi aku itu penting karena aku pernah baca nih kasus di Jepang itu tahun 90-an. Seorang anak perempuan usia SMP SMA gitu, namanya Junko Furuta. Itu diperkosa oleh 40 orang selama bergiliran selama 42 hari, disekap.
Dan Are you serius 42 hari? iya, dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi yang tragis. Mengenaskan dong. Sangat mengenaskan, dia di semen. Hah? Mayatnya itu di semen. Aduh. Di dalam tong gitu. Yang kelihatan itu rambutnya Oh doang. my god. Gitu. Dan itu tuh setelah divisum sama pihak kepolisian sana, Hancur lah itu, gila. semua badannya mengalami kehancuran, terutama di organ vital. Merinding. Dan itu usianya SMP SMA tuh kalau nggak salah. Itu ceritanya sangat mengerikan. Jadi aku tuh karena membaca cerita itu, akhirnya aku berpikir oke, anakku butuh cara mempertahankan diri, cara Membela diri. Iya, membela diri. Artinya kalau misalnya kan nggak mungkin kita ngikutin dia terus kemana pun Iya, dia pergi pasti. kan. Ketika usia SMP menuju SMA ya dia, at least dia bisa menghalangi penyerang atau Iya, mungkin iya, dia iya. bisa ya Protection pertama dia tahu lah Protection. caranya gitu ya. Iya, karena si Junko itu tidak langsung diserbu 40 orang. Iya. Tapi dia diculik dulu, dua orang. Gitu. Lalu disekap, dibawa ke rumah si anak ini. Usia anaknya ini sama Sama, satu sekelas. sekolah. Satu sekolah. Berarti sebenarnya masih bisa lah dilawan ya. Masih bisa Bukan yang karena kan orang mungkin tua kalau atau dulu orang kan di gede. sana mungkin si cowok ini anak gabungan mafia geng gitu. Oh iya, jadi- punya power lebih dong. Ah, Nah itu dia ya. Minimal perempuan bisa lari kencang juga lah. Iya juga. Iya. Kayaknya betul juga itu. Taekwondo itu bagus. Lari Pencak silat, juga, lari. pencak silat juga. Tambah lari. referensiku jadi lari lah. Iya lari karena biasanya Kalau udah rame-rame, cemana cara ngadepinnya gimana ya cara kan? ngadepinnya kan minimal lari Lari lah. dan bisa tahu bagaimana cara melindungi diri yang paling cepat, misalkan sembunyi yang ya kayak misalkan kita kalau diedukasi mengenai gempa atau mengenai kebakaran kan kita tuh ada tuh Sembunyi harus di bawah bersembunyi meja, di mana. ya, katanya Nah kan. kita nggak pernah loh ada edukasi anak perempuan how to-nya, tekniknya. Iya. Iya kan? Mm-hmm. Edukasinya lebih ke perasaan. Bagaimana misalkan nanti kalau kamu tahu gini kamu harus bilang komunikasi. Oke, itu bagus. Oke, itu bagus. Tapi secara tekniknya ketika itu terjadi, how to-nya gimana? Nah, itu jujur aku nggak pernah dengar ada ya. Dan itu penting sebenarnya. Jadi Iya. kayak semacam seminar atau penyuluhan mungkin atau edukasi sejak dini di sekolah gitu. Karena itu penting. Ternyata ya. Iya, jadi Terpikir ini, aku. ini mungkin pengalaman pribadiku juga nih, baru ku inget juga nih. Mm-mm. Aku tuh pernah mengalami pelecehan seksual di grosir tempat belanja. Aku juga sih. Jujur iya. aja kita punya pengalaman Dan itu masing-masing. ternyata shock banget. Shock banget. Shock banget. Berarti eksibisionis ya? Yang dia nunjukin kelaminnya? Enggak. Oh enggak, kalau Ini aku iya di angkot ditunjuk itu eksibisionis. Oh, Kalau dirimu sempet dia langsung grab oh my god, your boobs. Iya. Oh my goodness. Iya, jadi aku tuh sampai yang punya grosir tuh mandangin aku gini. Hah? Jadi sama-sama shock gitu kami berdua, tapi si cowok ini tuh langsung pergi aja gitu sambil ketawa. Oh, berarti makanya ada penyakit itu. Ada penyakit-penyakit yang memang kayak tadi kita kan nggak tahu istilahnya pada saat itu terjadi. Cuma setelah kita udah beranjak dewasa baru kita tahu ada penyakit-penyakit seksual yang diidap oleh seseorang gitu. Iya, dan Yang- abis kejadian itu tuh benar-benar yang kayak terdiam gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nangis. Sampai pas di rumahnya nangis gitu. Kok aku diam aja, kok aku digituin Iya, gitu. iya. Itu rasanya Nggak aduh. punya refleks kita. Iya, Iya kan? dan aku nggak mau anakku mengalami hal yang sama. Kalau aku sih langsung pengennya kalau anakku begitu diperlakukan seperti itu, tamparkan langsung mukanya, tendangkan langsung ya kayak gitu. Artinya dia punya bekal untuk Iya menghadapi benar. itu. Bekal yang memang harus semestinya, jangan sampai bekal Iya. itu dia lakukan juga yang tidak semestinya, itu Iya, jangan ya. iya. Kembali lagi mama-mama itu kadang untuk mengajari sesuatu itu selalu ada dua belah mata uang gitu, kayak dua belah mata uang lah. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Makanya mungkin orang tua kita zaman dulu menganggap itu tabu karena pikirannya udah langsung berkata ini lebih banyak efek negatif gitu. Tapi kalau sekarang menurut aku itu pinter-pinter kita mama-mama supaya Bagaimana mengkomunikasikannya. jangan jadi bumerang juga gitu. Aduh makanya mama-mama itu apa ya, satu makhluk yang sebenarnya kayak sulit karena mendidik anak tuh ya kalau kita bilang gini takutnya balik ke kita. Kan pernah juga kan kita kalau ngajarin anak, tapi mama kayak gini katanya. Iya, katanya kan kita harus jadi Ya. teladan. Teladan juga ya kan. Makanya segala sesuatu tuh tidak ada benar dan salah. Back to your instinct. Yes. Back to your own apa ya? Insting kita lah bagaimana. Karena instingnya mama-mama itu juga. luar biasa. Kalah Iya. FBI, Bu. Benar, kalah CIA. Yes. Jadi kalau bisa dilakukan sesegera mungkin lakukan. Justru kita ada di tengah-tengah kalian nih untuk membuat tayangan ini sebenarnya untuk mengencourage
before it's too late, sebelum terlambat kalian, mending lakukan segera. Ya. Itu kalau dari sisi kita mama ya. Iya. Kita kalau misalnya kita udah mengedukasi boru kita, anak yang cewek dan cowok juga kita edukasi, kita kasih proteksi diri secara teknis. Gimana dengan lingkungan di luar kita nih yang kadang kita nggak bisa setir kan, yaitu aparat-aparat, karena ini melihat masalah Mama Lydia ini gila kali mak, aparat malah membilang dia sakit mental, terus itu beritanya hoax dan itu dihentikan penyelidikannya. Itu kan dari mana lagi gitu kita bisa mencari pertolongan kalau polisi sendiri itu nggak bisa nolong kita. Tapi masalahnya negara juga tidak hadir dalam hal ini, dalam kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual dan tindak pidana pemerkosaan. Kok bisa itu, negara nggak hadir? Iya, karena sampai sekarang aja undang-undangnya itu belum disahkan. Are you sure? Yes, Serius? jadi ya RUU PKS namanya, artinya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sampai sekarang Belum disahkan. Kenapa? Apa sebab? Nggak tahu, mungkin beberapa di antaranya pelaku mungkin nggak ngerti juga ya kan, atau mungkin memang edukasi atau pengetahuan tentang apa itu kekerasan seksual, apa itu pelecehan seksual, bagaimana posisinya ketika kita diperkosa. Karena kebanyakan solusi yang ditawarkan adalah kalau Anda diperkosa, kawini aja yang merkosa Anda. What? Enak. Udah gila kurasa itu. Kurasa pun. Itu yang ngomong orang dewan? Atau ada juga apa? Itu orang berpendidikan kan? Harusnya gitu. Cuman mungkin dia nggak pernah diperkosa, jadi dia nggak pernah tahu bagaimana rasanya. Cewek cowok tuh yang ngomong tuh, ampun. Iya, cowok kebanyakan. Iyalah cowok Gitu. nggak pernah. Jadi negara saja untuk mencari regulasi yang tepat dalam hal penghapusan kekerasan seksual aja sampai sekarang masih sibuk untuk mengganti namanya. Artinya masih sibuk untuk masih mikirin nama. Iya. Hello, ini udah ada kasus. Banyak sekali gitu. kasus. Nah, Kalian harus bergerak lah. Iya. Kalau nggak, dari mana acuan mama-mama yang jadi korban gitu, baru-baru yang jadi Mama korban. Lydia inilah Ya makanya kalau akhirnya nggak ada. malah dituduh gila. Hello, itu Rusia udah buat roket. Kita masih ngomongin nama sama Ya gitulah kira-kira. Itu sih. nggak ngerti aku, Wak. Iya, Wak. Kayak gitulah. Udah banyak ya sekolah di negeri ini kan? Kurasa pun. Malah terakhir berita yang aku baca dan aku ini juga konfirmasi juga, malah anggota dewan yang ngurusin RUU itu rencananya mau bikin rapat khusus di Ekuador dan Brazil. For what? Entah. Nggak usah. Di Kayaknya sini. duduk aja dalam gedung anggota dewan itu. Di sini Ya kan? banyak. Kalian, aku sampai speechless loh, Ma. Ya memang banyak kasus di Indonesia ini yang terkait dengan antara aparat dan pejabat sana yang nggak peka gitu, nggak peka. Atau sengaja dipeka-peka kan? Nggak peka jadi peka. Pakai K. Artinya pura-pura tuli mungkin ya. Kita minta tolong lah buat kalian semua yang sudah duduk di sana. Ini udah ada loh rancangannya. Ya mungkin melalui media ini juga ya. Kita minta tolong lah Pak Presiden. Menteri Pemberdayaan Perempuan kan ada Menteri ya. Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, whatever lah ya. Menteri Perlindungan Anak. Banyak kali loh korban. Coba kalian bayangkan, itu korbannya adalah anak kalian, cucu Adik kalian. adik kalian. Coba dulu Atau mungkin mama direnungkan dulu. kalian, Coba gitu. dulu. Dipikirkan dulu kalau Iya. itu korbannya tuh sangat dekat dengan kalian dan kalian menganggap itu sepele. Iya. Aku nggak ngerti lah ya, di mana sih hati nurani bapak-bapak ibu yang duduk di sana. Udah ambil cerita dari si sebut saja namanya Mak Lydia ini. Iya. Jangan sampai gara-gara ini kalian mulai sibuk lagi. Tapi nggak apa-apa, lebih baik sibukkan lagi diri kalian untuk bisa memfinalkan RUPS ini bisa jadi undang-undang. Jadi iya kan? Supaya ada acuan buat Aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan Benar. seksual. Jangan dikira mamanya Gitu. yang gila. Iya, jangan pula jadi mamanya yang gila. Nanti dibilang mamanya itu, mama kau kali yang gila, kan nggak enak. Nggak enak. Ah. Karena aku merasa itu kayak aku dibilang gila gitu. Kalau dua boruku kena gitu, aku nggak tahu juga kayak mana memikirkannya sampai nggak. Kalau aku akui Kak,
Kalau misalnya boruku diperlakukan seperti yang di Sulawesi Selatan itu, iya aku gila. Langsung aku ke belakang ngasah parang ya kan. Ambil cacah kasih sama anjing. Udah. Iya kan? Aduh, nggak semua orang Jadi berani. gila, karena Iya, memang jadi benar gila. gitu. Memang udah di luar nalar kok. Iyalah, Iya kan? sanggup bapaknya Sanggup gitu bapaknya, loh. memang. Nggak bisa kok bayar rupanya di luar sana 50.000 per lubang kan enak. Betul. Nah, masa mesti anakmu yang kau siksa masa depannya kan begitu. Jangan. Nah, aparat juga harus lebih peka, harus lebih sensitif. Padahal ada juga tuh di aparat itu ada bidang unit perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan kalau Iya. aku nggak salah tuh ya. Itu ya begitu juga. Karena katanya sesama ASN. Aparatur Gimana sipil negara loh. Mau siapapun yang berbuat, mau si bapak misalkan ada seorang pelaku, mau dia pejabat, Ya. mau dia duduk di pemerintahan tapi dia berbuat bejat, jangan disembunyiin. Itu tetap perbuatan bejat. Jangan lihat posisi dia apa, tapi lihatlah itu perbuatannya dan itu harus dihukum. Itu sih. Kita pengen buka kesadaran bahwa kalau memang salah harus salah. Mau itu posisinya apa, jabatannya apa, mau dia di pemerintahan atau maupun bahkan di aparat kepolisian sendiri yang melakukannya ya sikat. Yes. Oke? Ya. Jadi kita turut prihatin, kita kembali lagi, kita pengen supaya Mama Lydia ini kasusnya selesai. Ya. Atau minimal bukan kasus selesai tapi justru harus dikasuskan Harus dapat supaya keadilan dong untuk dia anak-anaknya. benar. Semangat Mbak Lydia. Semangat, kita dukung selalu, kita sayang sama mama-mama di luar sana. Kita satu penderitaan, Mak. Ya. Gitu, kita satu penderitaan dan kita mendoakan selalu buat mama-mama, mungkin mama-mama Lydia lain yang juga terbungkam. Ya. Kita doakan, kita dukung. Oke? Buat bapak-bapak di luar sana, tolong ini jadikan pelajaran. Ya. Oke? Lindungi perempuan. Lindungi perempuan, mau siapapun dia. Ya. Hormati perempuan. Karena kalian lahir dari sana. Exactly. Kalau nggak ada perempuan kalian nggak bisa lahir. You. Oke? Oke. Jadi kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Kalau ada yang mau komen, kita terlalu keras mungkin, nggak apa-apa, komen aja. Nggak apa-apa, memang keras. Memang keras. Gitu. Harus ada ibu-ibu yang Iya. keras seperti kita berdua. gitu Iya, ya. betul. Tapi Ibu-ibu harus keras, mama-mama harus strong. Iya, benar. Kirim di kolom komentar atau Silakan. DM kita di Gmail, kita open aja. Dan bagi kalian yang juga udah mulai menonton kami nih, udah mulai rutin, kita sayang banget sama kalian. Kita berterima kasih banget. Tetap nonton setiap episode kita. Iya. Kita minta masukan kalian. Oke. See you. Kita Gladys Menjuntak. Kita. Saya Gladys Menjuntak. Saya Vika Rahma. Mama Bicara Sanat. Bye.